Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya, Eva Kurnia Official. Di video kali ini saya bikin spesial buat teman-teman semua, biar teman-teman yang nonton video ini bisa bahagia saat ini juga dan tidak insecure lagi sama diri sendiri. Oke, yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang membuat kita itu tidak bahagia hari ini? Apa sih yang membuat kita itu tidak bahagia saat ini, detik ini juga gitu? Nah, setiap orang pasti punya alasannya tersendiri. Ada yang ngerasa bahwa dalam tanda kutip dia tuh sudah tertinggal jauh gitu dari orang lain. Dia masih diam di tempat dan tidak ada perubahan dalam hidupnya. Misalnya nih, temen-temennya udah pada lulus kuliah, sementara dia belum lulus kuliah. Temen-temennya udah punya pekerjaan yang baik gitu, punya penghasilan yang bagus, sementara dia belum punya pekerjaan atau mungkin memiliki gaji yang kurang gitu. Ngelihat orang lain udah bisa investasi, udah bisa bangun properti sendiri, udah bisa bangun bisnis sendiri gitu. Atau ngelihat orang lain udah pada menikah gitu, sementara dia belum menikah. Atau ada juga nih yang ngerasa bahwa dia tuh hanya jadi beban gitu buat keluarganya, hanya jadi tanggungan buat orang tuanya gitu. Atau ada juga orang-orang yang insecure gitu sama keahlian diri sendiri, dan masih banyak faktor-faktor yang membuat kita itu tidak bahagia hari ini. Apalagi nih, kita tuh sekarang banyak dikenalkan oleh orang-orang di luar sana dan dituntut harus sukses di usia muda, harus sukses di usia sekian. Seolah-olah ketika kita menginjak umur 40 tahunan ke atas gitu, seolah-olah kita tuh tidak punya lagi kesempatan buat sukses, buat menggapai impian kita, cita-cita kita, buat menggapai keberhasilan kita gitu. Padahal kan ritme perjalanan orang itu berbeda-beda. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri buat bersinar, buat menggapai keberhasilan mereka. Tentu saja maksud mereka itu baik, mereka memotivasi kita buat sukses di usia muda, buat supaya kita punya financial freedom sendiri gitu, buat kita punya investasi sejak dini gitu. Tapi ungkapan itu cukup kita jadikan motivasi, cukup kita jadikan inspirasi saja gitu. Jangan hal-hal tersebut kita itu jadikan beban gitu, sehingga membuat kita itu tertekan. Di usia berapapun Anda saat ini, apapun kondisi Anda saat ini, Anda tentunya bisa meraih goals dalam hidup Anda gitu. Bisa meraih impian Anda, cita-cita Anda gitu, sampai kita menjadi berhasil. Nah, kali ini saya pengen nge-share ke kalian semua, ke teman-teman semua, sebuah kutipan yang sering aku baca ketika aku lagi down gitu sama kehidupan saya gitu. Iman seseorang itu kadang naik turun. Dia butuh inspirasi, butuh kata-kata bijak, butuh motivasi buat nyemangatin hidupnya kembali gitu. Nah, isi kutipannya sendiri itu seperti ini. New York 3 jam lebih dulu dibanding California, tetapi bukan berarti California lambat.
Seseorang lulus usia 22 tahun, tetapi harus menunggu 5 tahun untuk dapat pekerjaan. Seseorang jadi CEO di usia 22 tahun dan meninggal di usia 50 tahun. Seseorang ada yang masih single atau sendiri, sementara yang lain sudah menikah. Obama berhenti jadi presiden usia 55 tahun, sedangkan Trump baru mulai jadi presiden usia 70 tahun. Setiap orang di dunia ini berjalan pada zona waktunya masing-masing. Orang-orang di sekitar kita terlihat jauh di depan kita, tetapi setiap orang berlari pada jalurnya masing-masing, pada waktunya masing-masing. Jangan iri pada mereka, maksudnya yang sudah berhasil gitu. Jangan juga mengejek mereka, maksudnya pada mereka yang belum memiliki kesempatan untuk meraih keberhasilan. Mereka punya waktu mereka sendiri. Kamu juga memiliki waktumu sendiri. Hidup hanya tentang menunggu saat yang tepat. Kamu tidak telat, kamu tidak cepat, kamu tepat waktu. Ya, kita punya waktu masing-masing. Allah sudah menyiapkan skenario terbaik untuk hambanya. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Kita semua tepat waktu. Allah pasti sudah tahu seberapa keras kita sudah mencoba. Allah pasti sudah lebih tahu seberapa sering kita berdoa, bersolawat, riyadhah solawat. Ya, Allah sedang menguji kita gitu. Dan kita harus yakin bahwa kita bisa melewati ujian tersebut. Tidak hari ini, mungkin bukan besok, tapi ketika kita sudah bisa melewatinya, yakin deh. Yakin bahwa Allah sudah menyiapkan keajaiban dan kita siap untuk menerima keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nah, terus apa yang harus kita lakukan hari ini gitu, saat ini juga? Kalau yang sering aku bilang sih, enjoy the present moment gitu. Kita nikmati betul masa hari ini, saat ini, detik ini juga gitu. Enjoy the present moment tuh apa sih gitu? Kita tuh maksudnya harus menikmati betul gitu. Menikmati saat ini, hari ini, mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini juga gitu. Contoh sederhananya nih, hari ini tuh kita ada lauk nasi sama tempe. Kita nikmati betul tuh nasi sama tempenya. Jangan sampai kita membayangkan hal-hal di luar saat ini gitu. Jangan sampai kita lagi makan sama tempe malah membayangkan makan sama sate gitu. Hal-hal kecil seperti itu tuh membuat hati kita itu tidak bahagia gitu. Hal-hal sepele seperti itu. Jadi apapun yang terjadi saat ini kita nikmati gitu. Kita syukuri, inilah hidup kita. Masalah masa depan, urusan masa depan gitu, biar jadi doa gitu, biar kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap memberikan versi terbaik diri kita. Kita mensyukuri pol-polan apa yang kita terima hari ini gitu. Do the best for today. Insya Allah masa depan kita bakal jauh lebih mudah gitu. Jadi hari ini kita tetap memberikan pekerjaan kita terbaik, versi diri kita sendiri. Gak peduli berapapun
gaji kita gitu, meskipun gajinya kecil atau lingkungan pekerjaannya yang kurang nyaman gitu. Kita gak ada pengaruh dari luar, kita tetap memberikan versi terbaik diri kita untuk pekerjaan kita. Atau yang lagi mencari pekerjaan, kita tetap apply gitu, tetap mencari lowongan pekerjaan. Aku yakin ketika kita memberikan versi terbaik diri kita gitu, tanpa meninggalkan ikhtiar langit kita gitu, kita tetap ngamalin sholawat, kita tetap riyadhah sholawat, insya Allah masa depan kita bakal jauh lebih indah gitu, apalagi ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya mengukir cerita hidup kita sendiri dan mencintai proses hidup kita sendiri adalah hal yang paling berani gitu, yang harus kita lakukan. Apapun kelemahan kita saat ini, apapun kekurangan kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita tetap harus mempunyai kemauan dan keberanian untuk terus maju dan moving forward untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Jadi, mulai hari ini berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita tidak dituntut untuk menjadi orang super sukses yang harus mempunyai harta berlimpah atau disukai banyak orang gitu. Kita hanya perlu bersyukur dengan keadaan kita saat ini menjadi lebih baik lagi setiap harinya, karena kita itu tidak dituntut untuk sukses. Kita hanya disuruh untuk mencoba lagi. So, mulai hari ini jadilah pribadi yang lebih baik lagi gitu. Kita sama-sama belajar lagi untuk kehidupan kita seterusnya gitu. So, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini di channel YouTube saya, Eva Kurnia Official. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.